Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian. Saya Nurul Alia. Saya Alfira Ilham. Saya Fitri Amalia. Saya Desni Teka. Saya Muhammad Habibi. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 8 mengenai anatomi kurikulum. Dong. Selanjutnya bab 8 anatomi kurikulum. Bab 8 ini membahas konsep dasar tentang anatomi kurikulum yang di dalamnya terdapat 4 komponen utama yang membentuk struktur kurikulum. Yang pertama ada tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Setiap komponen saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang integral dalam sistem pendidikan, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat. Bagian pertama yaitu komponen tujuan. Tujuan kurikulum merupakan dasar awal yang menentukan arah dari seluruh proses pembelajaran. Tujuan yang jelas memberikan panduan mengenai hasil belajar yang diharapkan, serta berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur tercapaian proses pendidikan. Menurut beberapa pakar, tujuan kurikulum tidak hanya harus spesifik dan terukur, tetapi juga harus relevan, fungsional, dan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 7 kriteria tujuan kurikulum menurut Pratt mencakup hal-hal seperti spesifik, fokus, dapat diamati, dan berorientasi pada kegunaan bagi peserta didik. Dalam konteks Indonesia, tujuan pendidikan diarahkan pada perkembangan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dengan demikian, kurikulum yang dirancang seharusnya mendukung pertumbuhan peserta didik sebagai individu yang sehat secara fisik dan rohani, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, tujuan kurikulum juga menggambarkan peran dan pengembangan kurikulum mengenai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikembangkan. Maksudnya untuk belajar tersebut menekankan bahwa tujuan ini menjadi acuan utama bagi pelaksanaan pengajaran dan akan mempengaruhi seluruh aspek kurikulum. Lebih jauh, pendidikan diharapkan dapat membuat peserta didik menjadi lebih transformatif, di mana mereka mampu menangkap dan menangkap informasi serta berdialog dengan lingkungan dan dunia sekitarnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemikir pendidik Paulo Freire. Selanjutnya, komponen isi atau materi. Setelah tujuan ditetapkan, komponen berikutnya yang menjadi fokus adalah isi atau materi yang akan disampaikan. Isi atau materi ini sangat penting karena menentukan kualitas hasil belajar yang dihasilkan. Isi kurikulum tidak hanya melibatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan, sikap, dan nilai-nilai moral serta estetika. Misalnya, Saylor dan Alexander menjelaskan bahwa isi kurikulum mencakup fakta, konsep, generalisasi, dan prinsip yang memungkinkan peserta didik mengembangkan pemahaman mendalam. Pembagian ini memberikan panduan untuk menyusun materi pelajaran mulai dari yang konkret hingga abstrak, serta sederhana hingga kompleks. Berdasarkan sudut pandang Sujana, materi kurikulum dibagi menjadi 4 elemen utama: fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Fakta merujuk pada kejadian atau fenomena yang dapat diamati, konsep adalah ide atau gagasan yang saling berhubungan, prinsip adalah hubungan-hubungan yang menunjukkan keteraturan tertentu, dan keterampilan mencakup berbagai kemampuan teknis yang perlu dikuasai. Penentuan isi kurikulum juga mempertimbangkan aspek kronologis, logis, dan tingkat kesulitan agar sesuai dengan perkembangan peserta didik. Melalui pemikiran yang tepat, materi dapat disampaikan secara bertahap sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pause dong. Mau nitip air putih nggak? Bab 8 nih. 3. Komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah langkah ketiga dalam pengembangan kurikulum setelah penempatan tujuan dan isi materi. Komponen ini mencakup cara atau metode yang akan digunakan untuk menyampaikan materi sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Strategi pembelajaran yang efektif menciptakan suasana belajar yang kondusif, aktif, dan menyenangkan, yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sujana menyatakan bahwa strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan dan materi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat berbagai pendekatan dalam strategi pembelajaran.
seperti pendekatan ekspositori yang berorientasi pada guru dan pendekatan inquiry yang berpusat pada peserta didik. Pada pendekatan ekspositori, guru memiliki peran utama dalam menjelaskan materi. Sedangkan pada pendekatan inquiry, peserta didik didorong untuk mencari solusi dan menemukan pemahaman melalui eksplorasi dan bimbingan guru. Model pembelajaran seperti problem solving, induktif, dan deduktif juga diangkat sebagai contoh pendekatan yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Joyce dan Wales juga mengemukakan 4 kelompok model pembelajaran yang terdiri dari pemrosesan informasi, model personal, model interaksi sosial, dan model perilaku. Penggunaan strategi yang tepat dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi sekaligus mengembangkan keterampilan peserta didik. Keempat, komponen evaluasi. Evaluasi adalah komponen keempat dan berfungsi sebagai alat untuk menilai ketercapaian tujuan, kesesuaian materi, serta efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil aktif pembelajaran, tetapi juga pada proses yang terjadi di dalam kelas. Evaluasi yang dilakukan secara makro dapat menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan secara keseluruhan. Sementara evaluasi mikro menilai proses mengajar di tingkat kelas. Dari hasil evaluasi ini, para mikro menilai pengembang kurikulum, membuat kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dapat memperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kurikulum. Ada 2 jenis evaluasi utama dalam pendidikan, yaitu evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil dilakukan untuk menilai seberapa jauh peserta didik telah menguasai materi, sedangkan evaluasi proses melihat langkah-langkah yang diambil dalam proses pembelajaran. Keduanya memberikan gambaran tentang efektivitas pembelajaran serta area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi yang berkualitas memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih relevan dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Secara keseluruhan, 4 komponen kurikulum, tujuan, materi, strategi, dan evaluasi berperan penting dalam membentuk proses pendidikan yang efektif. Dengan memahami ini, pengelola setiap komponen ini mengembangkan kurikulum dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masa depan, memfasilitasi perkembangan peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang ada di lingkungan mereka. 3. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.